lillah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki hari ke-6 dari bulan Sya'ban, bulan sebelum Ramadan. Nabi menyebut bulan ini dengan ungkapan syahrun yughfalu fihi nas baina Rajab wa Ramadan. Bulan yang cenderung dilalaikan oleh manusia, yang berada antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kenapa Nabi menyebut Sya'ban dengan ungkapan bulan yang dilalaikan? Karena kebanyakan kaum muslimin begitu menyemarakkan bulan Rajab dan Ramadan karena keutamaan bulan-bulan tersebut. Bulan Rajab sebagai bulan haram, salah satu dari 4 bulan haram, dan bulan Ramadan sebagai bulan puasa, syahrus siyam, sehingga Sya'ban cenderung dilalaikan. Padahal Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang sama, syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan diangkatnya amal-amal soleh ke hadapan Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi kalau bulan ini dihususkan sebagai bulan diangkatnya amal, maka mestinya bulan-bulan ini juga semarak seperti bulan Rajab dan bulan Ramadan, tidak kemudian dilalaikan. Itulah kenapa Nabi kemudian banyak berpuasa di bulan ini. Dan sebentar lagi kita akan jelang bulan suci Ramadan. Mestinya temanya ini Ramadan ya, tapi kok temanya ini hitung-hitung warisan. Maksud saya ini yang terakhir sebelum nanti setelah Ramadan kita kembali ke hadis ya, ke pembahasan hadis khususnya berkaitan dengan sholat dan sholat berjamaah ya. Kalau pada pertemuan yang pertama kita sudah mengenal siapa itu ahli waris, ada 25 orang, 10 dari wanita dan 15 dari laki-laki, dengan 3 sebab: sebab perkawinan, sebab nasab, dan sebab membebaskan budak. Kemudian pada pertemuan kedua kita membahas zawil furud. Dari 25 ahli waris itu ada beberapa ahli waris, khususnya yang perempuan, itu telah ditetapkan bagiannya di dalam Al-Quran maupun hadis, yang disebut dengan zawil furud. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan lebih jauh membahas berapa bagian yang ditetapkan itu dan untuk siapa bagian tersebut, dan 3 ayat waris di bagian akhir nanti. Jadi karena Ramadannya masih cukup jauh, biar nanti mubalik lain yang bicara tentang Ramadannya. Tapi kalau nanti ada pertanyaan, monggo. Kita langsung mengingat kembali tabel atau bagan yang pernah diperlihatkan pada pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan masih ingat ya Bapak Ibu ya. Ada suami istri ini karena sebab pernikahan, ada ayah ibu dari si mayit, ada kakek neneknya, ada neneknya dari jalur ibu, ada anak laki-lakinya, anak laki-laki si mayit, anak perempuan si mayit, cucu si mayit dari anak laki-laki, kemudian ada saudara kandung beserta keponakan, ada saudara seayah beserta keponakan,
ada saudara seibu tanpa keponakan. Keponakannya hanya keponakan laki-laki, dan itu dari saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah, bukan dari saudara perempuan kandung, bukan dari saudara perempuan seayah. Ada paman kandung, yaitu saudara kandungnya ayah si mayit, ada anak laki-lakinya. Ada paman sekakek, yaitu saudara seayahnya ayah si mayit dan anak laki-lakinya, serta pembebas budak yang disebut mu'tik kalau laki-laki, mu'tikoh kalau perempuan. Dengan dilihatkannya bagan ini, mudah-mudahan tambah ingat ya. Ya, kalau tambah ingat kan lebih baik ya. Nah, keseluruhan ahli waris itu didasarkan terutama dari yang memiliki nasab tadi, yang memiliki kekerabatan, itu didasarkan pada surat An-Nisa ayat 7, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki atau para laki-laki ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ayah ibu dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Demikian juga bagi para wanita ada bagian yang ditinggalkan oleh ayah ibu dan kerabat mereka. Mimma qalla minhu aw kathura. Bisa jadi bagian wanita ini lebih sedikit, bisa jadi lebih banyak. Itulah bagian yang telah ditetapkan, nasibam mafruḍo. Jadi ini menunjukkan kesetaraan hukum waris antara laki-laki dan perempuan. Ketika pada zaman jahiliyah perempuan tidak dapat warisan, bahkan perempuan menjadi objek warisan bagi anak ahli waris, anak muwaris, anak si mayit. Jadi anak laki-laki itu mewarisi ibu tirinya atau ibu sambungnya. Ya kalau masih muda ibu sambungnya ya mungkin bisa jadi mau ya, apalagi sebagai warisan kan. Tapi dengan datangnya Islam, wanita dimuliakan hak-haknya sehingga tetap mendapat warisan. Nah, siapa mereka zawil furud dari 25 ahli waris tadi? Pertama ada suami istri. Nah, ini zawil furud ya, ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya. Ayah juga ditetapkan bagiannya, ibu, kakek, nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Adapun anak laki-laki bukan zawil furud, saudara perempuan kandung. Adapun saudara laki-laki kandung bukan zawil furud. Saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seayah bukan zawil furud. Saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Nah, yang lainnya ini disebut asobah ya. Tapi kita belum membahas tentang asobah ya. Walaupun diantara yang zawil furud ini ada yang double, bisa jadi zawil furud, bisa juga asobah, yaitu ayah dan kakek. Jadi ayah dan kakek ini bisa berkedudukan sebagai asobah juga. Nah ini mereka zawil furud yang telah ditetapkan bagian-bagiannya dalam Al-Quran. Nah kemudian ada hadis yang menjadi pegangan utama dalam ilmu waris, yaitu hadis riwayat Bukhari. Nabi mengatakan, alhiqul faraido bi ahliha, berikanlah warisan itu kepada zawil furud ya.
yaitu yang disebutkan tadi orang-orangnya, itu yang diprioritaskan. Fama abqatil faraido fali aula rajulin zakarin. Kalau ada sisa dari warisan, maka diberikan kepada laki-laki yang kedudukannya lebih dekat dengan si mayit, ya. Dalam hal ini anak laki-laki. Nah, ini hadis kata Ibnu Rajab mencakup segala hukum waris, dan sudah terhimpun di dalam hadis ini semua bagian-bagian terperinci dari hukum waris, itu ada cakupannya dalam hadis ini. Nah, zawil furud tadi lebih mudah untuk kita hafal dalam 4 kata. Ada az-zawjani, kita sudah bahas ini ya. Siapa az-zawjani? Suami dan istri. Ada al-abawani. Siapa al-abawani? Ayah, ibu, kakek, nenek. Al-banat. Siapa al-banat? Anak perempuan dan cucu perempuan, tapi dari anak laki-laki. Cucu perempuannya bukan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian terakhir al-akhwat. Siapa al-akhwat? Saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu plus saudara laki-laki seibu. Nah, jadi saudara laki-laki ini masuk zawil furud. Dia dibagi sama rata dengan saudara perempuan seibu. Tidak 2:1, ya, tapi sama rata. Nah, berapa bagian yang ditetapkan di dalam Al-Quran? Ada 6 ya. Yang pertama 2/3. Dalam bahasa Arabnya thuluthani. Thuluthani. Kalau 1/3 saja thuluth. Kalau 2/3 ditambah ani, thuluthani. Separuh dari 2/3 berapa? Belum. Tinggal dibagi 2 aja. 2 ini 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 apa? Ya, 1/3. Separuh dari 2/3 itu 1/3. Bahasa Arabnya thuluth, bukan sulis ya. Thuluth. Separuh dari 1/3 1/6. Sudus, bahasa Arabnya apa? Sudus. Jadi thuluthani, thuluth, sudus ya. Kemudian ada 1/2, bahasa Arabnya apa? Nisab ya, nisab ya. Separuh dari 1/2 1/4, rubu ya, bahasa Arabnya atau bahasa Al-Qur'annya rubu. Separuh dari 1/4 1/8, bahasa Arabnya thumun. Jadi nisab, rubu, thumun. Inilah 6 bagian yang ditetapkan dalam Al-Quran. Tidak ada itu 1/5, nggak ada. Tidak ada itu 1/7, ya, nggak ada 1/7. 1/9 tidak ada ya. Jadi cukup menghafal 2 bagian yang paling atas, kemudian pakai metode separuh tadi. Jadi separuh dari 2/3 1/3, separuh dari 1/3 1/6, separuh dari 1/2 itu 1/4, separuh dari 1/4 1/8. Oke, kita kemudian akan melanjutkan siapa pemilik bagian-bagian ini ya. Kita mulai dari 1/2 dulu ya. Tinggal dihafal ya, pemiliknya siapa aja. 4 perempuan plus suami. 4 perempuan ini selalu bersama nanti. Jadi ada anak perempuan, ini urutnya berdasarkan kedekatan dengan si mayit ya. Yang paling dekat itu anak perempuan, kemudian cucu perempuan, kemudian saudara perempuan kandung,
kemudian saudara perempuan seayah, kemudian suami. Jadi ini pemilik seperdua, ada 5 ahli waris. Selain ini tidak berhak dapat seperdua. Yang dapat seperdua ya cuma ini, tapi dengan ketentuan dan syarat berlaku. Separuh dari seperdua tadi berapa? 1/4. Ini pemiliknya gampang dihafal karena 2 orang suami istri. Kadangkala suami dapat seperdua, kadangkala dapat 1/4. Yang lebih mudah dihafal lagi adalah pemilik 1/8. Hanya 1 orang. Siapa? Istri. Jadi istri kadang dapat 1/4, kadang dapat 1/8. Tergantung suami yang meninggal itu punya anak atau tidak. Nah, itu syaratnya. Tidak ada penghalang bagi suami istri. Jadi ahli waris yang lain tidak bisa menghalangi suami atau istri, tapi bisa menjadi terhalang karena keluar dari Islam, murtad, karena membunuh, karena kafir, ya, itu terhalang untuk mendapat warisan. Nah, itu dilihat lagi, 1/2 itu ada 5 ahli waris, 4 perempuan, 1 laki-laki, kemudian 1/4 ada suami istri, dan 1/8 hanya istri. Sekarang yang bagian berikutnya, 2/3. Tadi masih ingat 4 perempuan tadi? Nah, 4 perempuan tadi secara berurutan siapa? Selain suami tadi, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah. Kapan mereka dapat 2/3 ini? Kalau jumlahnya lebih dari 1 dan tidak ada partner laki-laki. Misalnya anak perempuan tidak boleh ada anak laki-laki, cucu perempuan tidak boleh ada cucu laki-laki, saudara perempuan kandung tidak boleh ada saudara laki-laki kandung. Karena yang laki-laki ini akan mengasobai mereka, menjadikan saudara perempuannya dapat sisa, dapat asoba, tidak lagi dapat 1/2 atau 2/3. Kemudian siapa pemilik 1/3? Hanya ibu dan saudara-saudari seibu. Jadi keluarga ibu, ya, ibu dan saudara-saudari seibu. Siapa pemilik 1/6? Ini agak banyak, ya. Ada ibu, ada nenek, ada saudara-saudari seibu, bisa juga nanti cucu perempuan. Padahal tadi cucu perempuan bisa dapat 1/2, bisa dapat 2/3. Sekarang muncul lagi ada di 1/6. Gimana kasusnya? Nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Intinya Bapak Ibu dapat dulu siapa pemilik dari bagian-bagian yang ada tadi. Kemudian ada saudara seayah, saudari seayah, kemudian ayah dan kakek. Nah, kita akan bahas berikutnya ayat-ayat waris. Ada 3 ayat waris dalam surat An-Nisa. Yang pertama surat An-Nisa ayat 11. Siapa saja yang disebutkan dalam ayat ini? Ada ayah, ada anak perempuan, ada ibu. Kita coba baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian pada anak-anak kalian, yaitu bagi yang laki-laki adalah bagiannya adalah 2 orang anak perempuan, ya. Jadi anak perempuan 2 orang, anak laki-laki 1 orang, sama bagiannya. Atau anak perempuan dapat separuh dari bagian anak laki-laki, atau anak laki-laki dapat 2 kali lipat bagian 1 anak perempuan. Nah, bisa dibolak-balik, intinya sama.
2:1 biasanya begitu ya, 2-nya itu anak perempuan, 1-nya itu anak laki-laki. Kemudian fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma taraka. Apabila anak perempuan itu banyak, lebih dari 1 orang, maka bagi mereka thulutsa. Berapa tadi thulutsa? 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak perempuan itu tunggal, maka bagiannya separuh. Kalau banyak 2/3, kalau sendiri separuh. Nah, ini kan keadilan Tuhan di sini. Ya, kalau sendiri cukup separuh. Tapi kalau banyak tambah lagi 2/3. Tidak kemudian 100%, ya, 2/3. Wali ummihi likulli wahidin wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Bagi kedua ibu bapaknya masing-masing dapat 1/6 mimma taroka in kana lahu walad, dari apa yang ditinggalkan berupa harta benda kalau si mayit itu punya anak, punya 1 orang anak atau 2 orang anak, baik laki-laki maupun perempuan, pokoknya punya anak gitu aja. Maka ibu bapaknya masing-masing dapat berapa? 1/6. Fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Kalau si mayit enggak punya anak dan diwarisi oleh 2 ibu bapaknya saja, enggak ada ahli waris lain, maka bagian ibunya 1/3. Nah, di sini bapak dapat asobah, bapak dapat sisa. Kalau sudah diambil 1/3, sisanya berapa? 2/3. 2/3 itu berarti 2/1. Itu kalau tidak ada anak. Kakek nenek terhalang oleh ayah ibunya. Kita belum masuk ke terhalangannya. Jadi kalau ahli waris itu berkumpul, nggak mungkin dapat semua, ada yang terhalang. Yang tidak mungkin terhalang itu ayah ibu, suami istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Selebihnya mungkin terhalang. Kemudian fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudus. Kalau si mayit masih punya saudara, ihwatun itu jamak. Jadi lebih dari 1 saudara, baik saudara kandung maupun saudara seayah atau saudara seibu, ya. Maka bagi ibu dapat 1/6 mimba di wasiyatin yusi biha audain, setelah ditunaikan wasiat atau dibayarkan hutang. Jadi belum boleh warisan itu dibagi kalau masih ada wasiat belum ditunaikan atau masih ada hutang belum dibayar. Jadi bayar dulu hutang si mayit dengan harta warisan itu, baru kemudian pembagiannya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Ayah kalian ataukah anak-anak kalian, kalian tidak tahu siapa yang paling dekat manfaatnya bagi kalian. Ya, karena manusia ini enggak banyak ilmunya, maka pembagian ini langsung dihandle oleh Allah. Ya, langsung Allah yang menentukan bagian-bagiannya. Faridatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Artinya dengan ilmu dan kebijaksanaannya Allah Maha adil. Karena itu kalau bagi waris jangan pakai hukum yang lain, pakai hukum waris Islam, karena Allah alim, Allah hakim. Ya, untuk kita renungkan di bagian akhir ayat. Kemudian ayat 12, ini bicara suami, bicara istri, bicara saudara-saudari seibu. Walakum nisfu ma taraka azwajukum,
bagi kalian para suami separuh dari apa-apa yang ditinggalkan oleh istri kalian, in lam yakun lahunna walad, kalau istri kalian enggak punya anak. Kalau punya anak tidak jadi separuh. Berapa? Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarokna. Jadi kalau punya anak istri yang meninggal itu, apakah dengan suami saat ini atau suami-suami sebelumnya, mungkin pernah menikah dengan suami yang lain sebelumnya, kemudian punya anak, itu terhitung anaknya istri yang meninggal. Ya, yang penting anak kandung. Maka bagian yang tadinya separuh karena tidak ada anak menjadi berkurang separuhnya, yaitu seperempat. Kebalikannya, walahunnar rubu mimma taraktum in lam yakun lakum walad, dan bagi istri kalian seperempat dari yang kalian tinggalkan kalau kalian tidak punya anak. Anak di sini bisa termasuk cucu, ya. Jadi tidak terhitung sampai anak saja, tapi cucu juga. Pokoknya keturunan ke bawah. Kalau punya anak, maka bagi istri tadi sumun. Berapa tadi sumun? 1/8, berkurang separuhnya. Tapi kalau yang poligami, bukan masing-masing istri 1/8. 1/8 itu dibagi jumlah istri. Kalau 1/8 itu nilainya 4M, istrinya ada 4, berarti bagiannya berapa? 1M. Itu kalau warisannya 4M. Kalau cuman 400.000 ya masing-masing 100.000. Ya. Dipilih yang agak tinggi. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun, apabila seorang laki-laki atau seorang perempuan meninggal dalam keadaan kalalah. Apa kalalah dalam ilmu waris? Kalalah dalam ilmu waris itu enggak ada atas, enggak ada bawah, enggak ada ayah, ibu, kakek, nenek, enggak ada anak, enggak ada cucu, itu namanya kalalah. Ya. Mungkin nggak seperti itu? Ya mungkin pernah ada tapi meninggal lebih dulu gitu ya. Pernah ada ayah ibunya, karena nggak mungkin dia muncul kalau nggak ada ayah ibunya. Jadi yang dimaksud kalalah ini sudah meninggal lebih dulu ayah ibunya, anak cucunya. Itu namanya kalalah. Berarti dia akan mewarisi menyamping. Ya, mewarisi menyamping. Falahu ahun au uhtun, dia punya saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Jadi ada yang menambahkan dalam ayat ini min ummin, di antara para sahabat itu menambah selipan min ummin, saudara atau saudari seibu. Falikul liwahidin min humas sudus, maka kalau yang ditinggal itu saudara laki-laki ya 1/6, kalau yang ditinggal itu saudara perempuan juga sama 1/6. Nah, di sini nggak ada beda laki-laki dan perempuan. Fa in kanu aktsar min zalika falahum syuraka fi thulus. Kalau saudara seibu itu lebih dari 1, maka mereka berserikat dalam 1/3. Jadi kalau misalnya ada saudara-saudari seibu itu 5 orang, yang laki 2, yang perempuan 3, maka mereka berserikat dalam 1/3. Kalau 1/3 itu 500 juta, maka dibagi rata, masing-masing dapat 100 juta. Ya, tidak membedakan laki dan perempuan. Berarti ilmu waris Islam itu tidak mutlak 2/1, karena ada yang dibagi rata, yaitu saudara seibu. Nah, itu mimba diwasiyatin yusi biha audain. Satu ayat terakhir dari surat An-Nisa ini bicara tentang saudara kandung
dan saudari kandung dan saudari seayah. Bagiannya sama tadi. Kalau satu orang itu berdua, kalau lebih dari satu orang itu 2/3. Itulah ngaji kita tentang waris, berapa bagian yang disebutkan dalam Al-Quran dan siapa pemilik bagian itu. Sampai sini sudah jelas ya? Monggo kalau ada sharing, ada pertanyaan baik menyangkut waris atau yang lainnya yang ingin disampaikan, monggo saya persilakan sambil kita nunggu waktu isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya semacam kasus mungkin banyak yang tahu ya. Misalkan kita itu di sini tahu tentang bahwa itu harus segera digaji dan Ya. itu seperti ini. Terkadang kan kita itu kita yang tahu bukan tahu tentang ilmunya ya, kalau ilmunya kan memang ada lengkap, kita punya tahu bahwa segera digaji. Tapi kalau misalkan seseorang mantu gitu ya ngomong pada ahli waris yang lain, karena itu sudah karena itu harusnya memang secara ahli waris itu harus dihormati dan dibagi. Tapi kalau ada orang apa itu mantu tahu bahwa itu harus segera dibagi, atau mungkin mantu itu tahu karena itu harus segera dibagi, kalau dia itu ngomong kan sepertinya saru gitu, pakai nggak memberitahu ya gimana. Padahal kan itu harus disampaikan nanti ya kok melok-melok kan gitu kan rojo gitu, nggak diberitahu. Jadi punya ilmu walaupun tetap sedikit ya, atau mungkin yang lain mungkin banyak. Mohon penjelasan Ustaz, bagaimana cara menjelaskan seperti itu. Oke. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan cara berkomunikasi ya, cara berinteraksi untuk sampai pada ilmu waris tadi. Ya kadang-kadang kita menganut mazhab sungkanisme ya. Wah, kuburan belum kering sudah bicara warisan. Ya siapa tahu matinya pas musim hujan ya, nggak kering-kering kan. Masalahnya bukan ingin mendapat harta itu ya, tapi ingin menjalankan perintah Allah bahwa harta itu sudah ada pemiliknya yang Allah tetapkan, sehingga segera diberikan. Masalahnya barangnya belum diberikan nggak apa-apa, yang penting nilainya ya, yang penting nilainya. Misalnya rumah, kan nggak mungkin rumah dipecah-pecah untuk dibagi-bagikan ya. Ya sudah, nilai sekian dari rumah itu punya si A, sekian dari rumah itu punya si B, selesai ya kan, sudah terbagi dan tercatat transaksinya dalam catatan dokumen yang dipegang oleh masing-masing, sehingga aman. Harta yang dibagikan menurut ketetapan Allah sudah dibagikan kepada pemiliknya. Masalahnya melihat kasihan adik saya, dia belum punya pekerjaan, belum tuntas kuliahnya, bagian saya berikan aja, silakan, itu bagus. Tapi jalankan dulu pembagian itu untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Bukan masalah ingin harta. Ya bila perlu bagian saya kasih adik saya, bukan saya ingin hartanya, supaya harta itu segera berpindah dan bermanfaat kepada pemiliknya yang Allah tetapkan. Nah, jadi apa yang tadi mungkin mantunya sungkan, bukan haknya kok melo-melo ngatur-ngatur ya, yaitu bisa bicara dengan baik pada istrinya atau siapa dari iparnya itu yang bisa diajak berbicara untuk hal itu. Karena nanti pasti akan dibagi secara bertingkat. Kalau ini meninggal, nanti belum dibagi yang ini meninggal lagi, belum dibagi lagi ini meninggal lagi. Itu haknya sudah terabaikan ketika dia masih hidup itu. Jadi harus dibagikan bertingkat nanti.
Nah, jadi lebih solutif itu segera dibagikan. Ya sudah tentu menunggu ya mungkin berapa hari lah kira-kira aspek duka citanya itu ya, apakah setengah bulan atau sebulan musyawarah keluarga ya, kemudian dipisah dulu, ini harta ibu, ini harta bapak. Jangan sampai harta yang tidak meninggal ikut dibagikan ya, itu namanya membagi hak yang bukan hak orang lain. Nah, gitu. Jadi lebih baik segera dibagikan, lebih maslahat dan lebih menenangkan hati karena sudah menjalankan perintah Allah. Masalah setelah dibagi mau diberikan lagi kepada saudara-saudaranya, ya itu lebih bagus. Dalam istilah waris namanya tanazul, hampir sama dengan istilah haji ya. Ada tanazul. Tanazul itu melepas hak yang seharusnya dia miliki karena melihat persoalan sesuatu yang harus dia berikan kepada orang lain karena lebih membutuhkan gitu. Itu tidak ada masalah, yang penting bagi dulu sesuai hak masing-masing, sesuai ketetapan Allah. Saya kira itu. Ada lagi? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara menentukan harta warisnya itu sendiri? Itu ada. Terima kasih. Cara menentukan harta waris. Kalau harta itu didapat dalam masa perkawinan antara suami istri, maka itu dalam kasus Indonesia, hukum Indonesia itu gonogini. Jadi nanti pembagiannya proporsional. Kalau yang bekerja suami, yang istri bekerja di rumah, sama-sama bekerja. Cuman yang satu di luar rumah, yang satu dalam rumah, yang satu bergaji, yang satu tidak bergaji. Tapi tetap disebut bekerja, tetap menghasilkan apa yang dihasilkan itu. Maka dibagi secara proporsional, misalnya 60-40. Mungkin 60 suami, 40 istri, atau 55-45 ya. Nah, setelah itu dipisah. Nah, dipisah, ini milik suami, ini milik istri. Harta bawaan sebelum menikah milik siapa yang membawanya. Misalnya sebelum menikah itu istri sudah punya tanah warisan dari bapaknya, yaitu tetap jadi milik istri selama sebelum dijual dan lain sebagainya. Kalau suami sebelum menikah sudah punya mobil, berarti itu milik suami, bukan sebagai gonogini. Jadi semua harta yang mungkin bisa dinilai dijumlahkan setelah dipisah dari pemilik-pemilik yang lain. Bisa juga harta itu ada dari bukan istri, bukan suami, tapi kongsi dagang, kongsi bisnis dengan seseorang atau sekelompok orang, itu dipisah juga. Jangan sampai dianggap milik yang meninggal, padahal itu masih serikat bersama ya, antara beberapa orang. Nah, itu diantara cara menentukan harta warisan ya. Karena itu harus diketahui, jangan sampai ketika hidup gak ngasih tahu ini hartanya, nanti jadi sengketa kalau tidak diberitahu kepada istri dan anak-anaknya. Jadi setidaknya ada dokumen yang pernah ditunjukkan kepada istri atau anaknya bahwa itu hak milik keluarga gitu. Artinya hak milik suami atau istri atau keluarga. Kira-kira seperti itu. Allahu a'lam. Masih ada? Cukup? Cukup ya? Baik Bapak Ibu, intinya mari kita berhukum dengan hukum Allah, lebih maslahat, lebih menenangkan, dan paling tidak kita mengakui keadilan Allah Ta'ala dalam hal menetapkan bagian-bagian waris. Tapi hukum Allah itu tidak kemudian setelah dibagikan harus menjadi milik si A. Boleh setelah dibagikan itu diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Intinya jangan sampai konflik antar keluarga itu
karena sebab harta warisan. Justru karena sebab harta itu saling membantu, saling berta'awun, itulah silaturahim yang sesungguhnya. Karena silaturahim itu bukan pada orang lain, silaturahim itu pada kerabat. Nah, salah satu bentuk silaturahim itu adalah memberikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Dalam hal ini harta benda, uang, barang dan lain sebagainya. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita lanjutkan insyaallah setelah Ramadan dengan kajian hadis-hadis solat dan solat berjamaah. Saya kembalikan ke Pak Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syarif yang telah memberikan informasi wawasan kita terhadap Paris, dan ini melengkapi dari pengajian Ahad pagi kemarin. Kalau kemarin kita disuguhkan ancaman bagi yang tidak menggunakan hukum Allah, sekarang siapa yang berhak menerima harta pusaka itu? Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah kajian demi kajian akan terus kita langsungkan dalam rangka memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita, dan akhirnya kita bisa terus menambah wawasan sampai akhir hayat kita. Dan marilah kita tutup kajian ini dengan bacaan Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.